Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas yang cocok banget buat hangout dengan model seperti ini. Motifnya juga cantik banget loh. Tas ini berukuran panjang kurang lebih 19 cm, lalu untuk tingginya kurang lebih 18 cm, sedangkan untuk bagian lebarnya berukuran 7 cm. Nah, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Sekarang kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Saya siapkan dua warna, di sini warna ungu dan biru muda. Untuk hakpen, saya menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Ada meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Selain itu ada penanda, pengait, jarum kristik, dan jangan lupa resleting sekaligus kepala resletingnya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat rajutan untuk bagian depan tas. Caranya, kita awali dulu dengan simpul, lalu kita buat sejumlah rantai dengan rumus kelipatan 6, jadi 6N plus 5. Di sini saya akan buat 8 kali motif. 8 kali 6 48 tambah 5 53. Jadi di sini saya akan buat rantai sejumlah 53 terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6 7, 8. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 53 rantai. Selanjutnya kita tambahkan satu turn chain atau satu rantai tambahan untuk naik. Di sini kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita akan buat satu SC di masing-masing lubang dan mendapatkan total sebanyak 53 SC. Di sini saya sudah selesai membuat 53 SC. Selanjutnya kita tahan serat benangnya dengan stitch marker supaya tidak lepas. Kita beralih ke benang yang warna biru muda. Dengan benang yang warna biru muda, kita mulai dari SC yang pertama di sini. Masukkan dulu hakpen, ambil benang, lalu kunci dengan satu rantai. Di lubang yang pertama kita buat satu SC. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kita skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat 1 SC. Lalu kita buat 4 rantai. Kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 1 SC lagi.
Kita ulangi pola yang sama hingga ujung. 3 rantai, skip 3 lubang, 1 SC, 4 rantai, skip 1 lubang, lalu 1 SC lagi. Saya akan kembali setelah sampai ujung. Oke, di sini pengulangan motifnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya di sini kita buat 3 rantai, skip 3 lubang, dan di stitch yang terakhir kita buat 1 SC. Kita sudah menyelesaikan motif untuk baris yang kedua. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Di sini stitch markernya kita lepas. Hati-hati. Nah, kita masukkan hakpen ke serat yang warna ungu. Langsung seperti ini. Sudah terkunci. Kita akan mengerjakan baris ketiga dengan benang yang warna ungu lagi. 1 rantai naik, lalu balik. Nah, di lubang yang pertama ini kita akan buat pengganti DC. Teman-teman bisa buat 3 rantai atau seperti ini. SC panjang, lalu tambahkan 1 rantai. Kita pasang dulu penanda di stitch yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk kembali di lubang SC baris pertama. Di sini kita buat 3 DC. 1, 2, lubang berikutnya 3. Jadi 3 rantai yang warna biru muda ada di dalam DC. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kita skip yang bagian ini, SC 4 rantai dan SC. Kita kembali menuju ruang 3 rantai. Kita turun di bawahnya, kita masuk di lubang SC, kita buat 3 DC lagi. Lalu kita buat 3 rantai, skip yang ada 4 rantainya, dan menuju SC di bawahnya 3 rantai. Kita ulangi pola yang sama hingga ujung. Ini hasil jadinya setelah sampai bagian ujung. Terakhir kita tutup dengan 1 DC di SC baris yang kedua. Oke, kita sudah menyelesaikan motif untuk baris ketiga. Sekarang kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Di sini seratnya kita kunci dulu dengan penanda. Kita akan mulai dari sini menggunakan benang yang warna biru muda lagi. Kita masuk di stitch yang pertama, ambil benang warna biru mudanya, kunci dengan 1 rantai, lalu balik.
Di lubang yang pertama ini kita buat 1 SC. Kita bisa pasangkan penanda sebagai tanda stitch yang pertama. Selanjutnya, kita masuk di antara DC pertama dan kedua untuk motif yang ini. Kita masuk, ambil benang, kita buat 1 SC. Selanjutnya, buat 4 rantai. Sekarang kita masuk di antara DC kedua dan ketiga. Kita buat 1 SC lagi. Buat 3 rantai. Nah, kita skip 3 rantai ini, kita menuju 3 DC yang berikutnya. Kita masuk di antara DC pertama dan kedua, buat SC, lalu 4 rantai, dan SC lagi di antara DC kedua dan ketiga. Kalau sudah, kita buat 3 rantai lagi. Kita terus ulangi pola yang sama sampai ujung ya. Kita akhiri baris keempat dengan 1 SC di DC yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Untuk baris yang kelima, di sini kita lepas dulu penandanya. Serat benangnya kita selip ke benang yang warna biru muda. Nah, sekarang kita mengerjakan dengan benang yang warna ungu lagi. Kita buat 1 rantai, balik. Di lubang yang pertama, kita buat pengganti DC. Kita bisa pasang penanda. Lalu kita buat 3 rantai. Kita skip yang 4 rantai di sini, SC, 4 rantai dan SC. Kita menuju 3 rantai. Di sini kita masuk di bawah. Ambil benang. Kita buat 3 DC. 1 2 3. Kita buat 3 rantai lagi. Kita skip bagian ini. Kita menuju 3 rantai. Buat 3 DC. 1 2 3. Lalu ulangi pola yang sama. 3 DC dan 3 rantai sampai ujung. Ini hasil jadinya baris yang kelima. Terakhir di bagian ujung kita tutup dengan 1 DC. Kita bisa pasang penanda di seratnya supaya tidak lepas. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keenam. Dengan benang yang warna biru muda. Kita masuk di sini dulu, ambil benang, 1 rantai, balik. Di stitch yang pertama kita buat SC.
Lalu kita buat 3 rantai, masuk di antara DJ pertama dan kedua, buat 1 SC, 4 rantai, lalu masuk di antara DJ kedua dan ketiga, kita buat 1 SC. Oke, di sini pengulangan polanya sudah sama dengan baris yang kedua posisinya. Kita lanjutkan sampai ujung. Ini hasil jadinya hingga baris yang ke-6. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Masih dengan cara yang sama. Kita beralih ke benang yang warna ungu sekarang. Satu rantai, balik. Di lubang pertama kita akan buat pengganti DC. Mulai dari sini kita sudah mengulangi pola yang sama seperti baris ketiga di sini. Tapi kalau tadi kita mengerjakannya masuk di bagian SC, sekarang kita masuk di sini. Di lubang 3 rantai. 1 2 3 DC dan 3 rantai tetap sama polanya. Kita lanjutkan terus motif ini hingga mencapai baris ke-27. Jadi penempatannya nanti selang-seling seperti ini ya. Saya akan kembali setelah menyelesaikan hingga baris ke-27. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya hingga baris ke-27. Jadi di sini untuk motifnya kita ulangi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu tambahkan 1 baris lagi yang warna ungu. Sekarang kita tutup dengan 1 baris SC. Kita buat 1 rantai dulu, balik. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Ini hasil jadinya setelah kita tambahkan 1 baris SC. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Lalu kita buat rajutan yang sama persis seperti ini sebanyak 1 lagi. Jadi kita akan punya 2 lembar. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 2 lembar untuk bagian sisi depan dan belakang. Selanjutnya kita akan membuat rajutan untuk bagian samping. Setelah menyelesaikan rajutan untuk bagian depan dan belakang, selanjutnya kita akan mengerjakan rajutan untuk bagian samping. Di sini saya ingin kelipatan motifnya 2 kali saja. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12 stitch ditambah 5. Kita membutuhkan 17 stitch. Kita buat dulu 17 rantai. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai untuk naik. Dan kita mulai buat SC dari lubang yang kedua. Untuk bagian sisi ini kita butuh 17 SC baris pertamanya.
Oke, ini hasil jadinya setelah 17 SC. Selanjutnya kita pasangkan penanda dulu, lalu beralih ke benang yang warna biru muda. Kita mulai dari SC yang pertama. Kita buat satu rantai untuk mengunci, lalu SC lagi. Nah, selanjutnya kita buat 3 rantai, skip 3 lubang SC, 4 rantai, skip 1 lubang SC, 3 rantai. Kita lakukan terus pola dan motif yang sama seperti rajutan bagian depan dan belakang. Hanya saja di sini jumlah pengulangan motifnya hanya 2 kali. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk rajutan bagian samping. Kita buat yang seperti ini 2. Di sini saya sudah selesai membuat rajutan untuk bagian sisi samping kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian alas. Oke, kalau rajutan bagian depan, belakang, dan samping sudah jadi, sekarang kita akan membuat rajutan untuk bagian alas. Untuk alas di sini kita akan buat alas persegi panjang. Kita mulai dari bagian panjang. Jadi jumlah rantainya ini disamakan dengan jumlah stitch rajutan bagian depan, yaitu 53. Oke. Di sini saya sudah selesai membuat 53 rantai. Selanjutnya tambahkan 1 rantai untuk naik dan buat SC mulai dari lubang yang kedua. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kita akan mendapatkan total 53 SC. Di sini saya sudah selesai membuat 53 SC. Ini adalah baris pertama kita untuk alas persegi panjang. Selanjutnya kita buat 1 rantai, balik. Mulai dari lubang pertama kita buat 1 SC lagi. Kita lanjutkan terus SC bolak-balik seperti ini hingga mendapatkan 17 baris sesuai dengan jumlah stitch untuk rajutan bagian samping. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 17 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat 1 rantai dulu, balik. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Setelah membuat 53 SC untuk bagian sisi panjang, selanjutnya kita akan buat 17 SC untuk bagian sisi lebar. Di sini saya sudah selesai membuat SC kelilingnya. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan membuat rajutan untuk sisi ujung resleting. Caranya, kita buat 11 rantai terlebih dahulu.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu buat SC mulai dari lubang yang kedua. Untuk baris pertama ini kita buat total 10 SC. Di sini saya sudah selesai membuat 10 SC. Selanjutnya kita buat satu rantai balik. Kita akan buat 10 SC bolak-balik sebanyak 9 baris. Nah, ini hasil jadinya setelah kita membuat 10 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Kita buat yang seperti ini dua. Di sini saya sudah punya 2 rajutan. Nantinya akan kita lipat 2 seperti ini. Lalu kita jahit di masing-masing sisi. Selanjutnya kita akan buat ilat-ilatan rajutan untuk sisi panjangnya. Kita buat seperti ini. Jadi kita buat seperti bagian sisi depan dan belakang 53 stitch. Tapi di sini motifnya cukup diulangi 1 kali saja, lalu ditutup dengan 1 baris SC. Kita buat yang seperti ini sebanyak 2. Nah, di sini saya sudah selesai membuat satu lagi. Dengan begini semua rajutan untuk bagian resleting sudah jadi. Kita jahit dulu dengan posisi seperti ini. Oke, di sini rajutan untuk bagian sisi depan dan belakang sudah selesai. Begitu pula rajutan untuk sisi kiri dan kanan. Dan juga di sini untuk resleting sudah saya jahit rajutannya serta bagian alas. Oke, kalau semua bagian ini sudah selesai, kita akan menyatukan rajutan-rajutan ini. Langkah pertama, saya akan menyatukan bagian alas dengan bagian depan. Di sini kita bisa bantu menggunakan penanda. Stitch pertama kita satukan dengan yang stitch pertama. Dan yang terakhir, yang ke-53 kita satukan dengan stitch yang ke-53. Oke, kalau sudah dibantu dengan penanda seperti ini, selanjutnya kita akan jahit. Saya akan menyatukan dengan membuat SC. Kita mulai dari stitch yang pertama. Kunci dengan satu rantai. Kita buat SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menyatukan alas dengan bagian samping. Nah, yang di sini awal row kita tempatkan di sini posisinya. Kita juga bisa bantu dengan penanda untuk stitch ke-17.
sini stitch yang pertama bagian samping kita satukan dengan stitch yang pertama juga. Kita buat SC di masing-masing stitch. Oke, kita lakukan terus memutar hingga keempat sisi rajutannya di sini terpasang. Oke, di sini saya sudah selesai menyatukan semua bagian. Selanjutnya, di sini kita akhiri dengan slip stitch ke SC yang pertama. Di sini kita akan lanjut menyatukan bagian sisi dengan bagian depan. Kita juga buat SC. Jadi di sini saat bagian yang warna biru muda kita buat satu SC. Lalu yang di bagian DC kita masuk di sini. Kita buat 2 SC. Untuk yang ini di DC yang kedua kita buat 3 SC nya. Jadi saat bagian DC yang lurusnya 3 DC seperti ini kita buat 2 SC. Sebentar, di sini yang biru muda kita buat 1 SC dulu. Di bagian DC yang ada 3 DC nya kita buat 2 SC. Satu SC di yang warna biru muda. Lalu di bagian yang lubang seperti ini kita buat 3 SC. Seperti ini hasil jadinya. Kita lakukan sampai ujung sini. Terakhir di sini tadi kita ada satu baris SC dengan warna ungu. Kita satukan juga dengan satu SC. Lalu kita buat satu rantai untuk mengunci. Kita potong benangnya agak panjang. Nah, kita lanjutkan. Lakukan cara yang sama seperti ini di sisi yang lain. Ini hasil jadinya setelah keempat sisi terpasang. Kalau mengerjakan SC nya dari luar hasilnya seperti ini. Jadi semacam ada batasnya. Kalau sahabat rajut suka yang lebih rapi, tidak mau batas, bisa juga mengerjakan SC nya tadi dari sisi dalam. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Dari sisi luar akan tampak seperti ini. Kalau pengerjaan SC nya dari dalam. Oke, bisa dipilih mana yang lebih disuka. Di sini saya akan membuat yang model SC nya dari luar. Selanjutnya untuk bagian atas kita akan mulai dari rajutan bagian samping.
kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Kalau bagian samping sudah selesai, kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan, di sini kita sekaligus menyatukan dengan resletingnya. Kita masuk di lubang yang pertama bagian depan. Di sini ekor benangnya kita ikutkan. Lalu masuk ke lubang pertama bagian resleting. Lanjut di lubang berikutnya. Jadi untuk bagian resleting ini yang kita satukan hanya sisi depan dan belakang. Kita lanjutkan sampai ujung yang satunya. Di sini untuk resletingnya satu sisi sudah terpasang. Kita lanjutkan mengerjakan bagian samping. Kalau sudah, kita lanjut mengerjakan yang sisi ini. Oke, di sini bagian resletingnya juga sudah terpasang ke badan tasnya. Selanjutnya kita tambahkan 1 putaran SC lagi. Di sini saya langsung memutar. Ini adalah stitch yang pertama. Jadi kita buatnya tanpa slip stitch. Sudah bertemu dengan stitch marker. Di sini saya sudah selesai membuat 1 baris SC. Selanjutnya kita akan menentukan posisi handle. Nah, untuk posisi handle-nya di sini saya akan tempatkan di sini. Jadi kita ambil garis lurus setara dengan 3 rantai yang ada di sini. Begitu juga di sisi yang satunya, 1, 2, lalu 3 rantai ini. Oke, saya akan tempatkan handle-nya di sini, di posisi ini. Jadi sekarang saya akan buat SC dulu hingga bertemu dengan penanda yang pertama. Sudah bertemu dengan penanda yang pertama, ini kita lepas juga. Kita isi SC. Nah, sekarang kita akan membuat sejumlah rantai untuk pegangannya. Di sini saya akan sesuaikan jumlahnya dengan jumlah stitch yang kita skip. Jadi di sini ada 3 tambah 3, 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24 tambah 3, 27. Oke, di sini akan kita buat 27 rantai.
Ini hasil jadinya setelah saya buat 27 rantai. Teman-teman bisa juga tambahkan jumlah rantai sesuai keinginan untuk panjang handle-nya. Selanjutnya kita isi SC mulai dari yang ada penanda kedua. Pastikan rantainya tidak melintir ya. Di sini saya sudah selesai membuat lubang untuk handle di kedua sisi. Saya juga sudah bertemu dengan penanda stitch yang pertama lagi. Mulai dari sini sekarang kita tambahkan 3 baris SC lagi. Jadi kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 3 putaran. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris SC. Terakhir di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini badan tasnya sudah jadi. Ini modelnya jadi handbag. Kalau teman-teman ingin bisa jadikan sling bag, jadi 2 model tasnya, kita bisa tinggal tambahkan strap. Sahabat rajut, ini dia hasil jadi tasnya setelah saya tambahkan tali selempang. Di sini saya buat simpul supaya tetap bisa dipanjang pendekkan walau tanpa gesper. Lalu di sini untuk resletingnya kita bisa sisipkan ke bagian dalam supaya barang bawaan kita lebih aman. Oke, kalau teman-teman lebih suka ada furingnya, bisa ditambahkan furing. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Jangan lupa kalau sudah mencoba tas ini, bisa share hasil karya sahabat rajut dan tag akun sosial media kami. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.